Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, puji Tuhan, malam hari ini boleh kita kembali bersama-sama untuk membuka hati di hadapan Tuhan, untuk kita bersama-sama boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu satu tema, yaitu tentang kasih semula. Ya, nah, tentang kasih semula. Bapak Saudara, untuk mengetahui, ya, mengerti tentang kasih semula ini, kita akan melihat, ya, kasih itu ada di mana saja. Selain kita mengerti bahwa kasih itu ada di dalam diri manusia. Selain kita bisa melihat bagaimana interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, mereka bisa hidup di dalam kasih, saling mengasihi kalau nggak membenci. Ya. Mereka bisa mengekspresikan kasihnya dan sebagainya. Tapi kita tahu saudara, bahwa kasih itu sebenarnya ada di dalam segala makhluk. Nah, contoh saudara, ya, ada kasih yang di dalam binatang, saudara, ya, di dalam binatang. Nah, tentang kasih dalam binatang ini, Allah Bapa ingin menjelaskan begini. Bapak katakan, aku ingin engkau melihat kasih yang aku taruh di dalam binatang-binatang. Ya, jadi kalau Anda bisa melihat, memperhatikan binatang satu dengan yang lain, kadang-kadang mereka bisa hidup di dalam kasih, saling memberi, saling melindungi dan sebagainya. Nah, belajar dari kasih yang murni, yang dari asalnya telah kutanamkan di dalam jiwa mereka. Saudara, kalau Anda mungkin nggak menemukan, ya, di lingkungan Anda, di kalangan manusia, ya, karena sudah egoisnya itu luar biasa, kebencian sudah tertanam di dalam hati mereka, sehingga tidak ada unsur kasih yang bisa termanifestasi dalam kehidupan mereka. Paling tidak kita bisa belajar, saudara, ketika kita melihat, mungkin Anda punya hewan peliharaan gitu ya, bagaimana binatang itu bisa mengekspresikan kasihnya. Nah, kadang-kadang kita juga melihat, ya, ada anjing sama kucing, itu kan biasanya kan bermusuhan. Ya, saya punya anjing nih, husky, ya. Nah, tuh kalau saya bawa jalan gitu, kalau lihat kucing, wow, gitu, saya harus tarik dan sebagainya gitu ya. Tapi saudara, kadang-kadang kita melihat ada anjing, kucing, gitu, itu bisa hidup bersama seperti itu ya, dalam satu rumah, ya. Karena apa? Mereka sudah dibiasakan, dilatih dari kecil, ya, untuk hidup bareng, sehingga mereka tidak lagi mengenal saya kucing, kamu anjing. Kan orang kadang-kadang kenapa sampai memiliki hati yang benci, ya, marah, jengkel sama orang lain. Nanti kalau sudah jengkel lalu membedakan gitu, menyebut orang lain bahkan lu anjing dan sebagainya. Itu kan udah keterlaluannya. Nah, saudara, kita tahu ya, jadi kucing sama anjing itu sudah nggak bisa bedakan gua kucing atau gua lu anjing, itu nggak ada lagi, you know. Yang penting apa? Kita bisa berbagi, kita bisa menyalurkan, mengekspresikan kasih. Nah, ini pelajaran yang Bapak ingin kita lihat, bahwa adanya kasih yang bisa kita lihat, yang ditaruh oleh Bapak di dalam binatang itu. Nah, ditanamkan di dalam jiwa mereka. Jadi jiwa manusia atau jiwa apapun, termasuk jiwa binatang itu bisa didevelop, bisa dididik, bisa dibentuk, betul? Nah, kalau dibentuk dari kecil, mereka punya kebiasaan seperti itu, sehingga bisa mengekspresikan kasih itu. Nah, saudara, kasih semula itu adalah kasih yang benar, kasih yang sejati, ya. Nah, jadi benar, kasih itu ada di dalam jiwa, saudara. Yang sebenarnya dari semula tinggal di dalam jiwa itu berupa semacam motivasi yang mendorong seseorang untuk menghasilkan kegiatan kasih itu. Kasih semacam itu tetap tinggal
juga di dalam diri seorang, walaupun sampai mereka atau orang itu sudah mati. Nah, saudara, di dalam diri jiwa manusia itu bisa tertanam nilai kasih. Ketika masa hidupnya orang ini bertumbuh di lingkungan yang penuh dengan kasih, nah, dia menjadi pribadi orang yang penuh dengan kasih juga. Nah, kenapa ada orang-orang yang menjadi pembenci, pemarah, sifatnya nggak ada unsur kasih di dalamnya. Nah, di sini ada Pak Yusuf, ini pelayanan orang-orang marginal, yang dijumpai orang-orang yang kasar, tato-tatoan, ya semua, bukan tato-tatoan, tato beneran gitu. Bener-bener serah, ya pakai anting panjang funky semua, wah gitu ya. Kalau melihat wajahnya begitu menyeramkan, ya. Nah, tapi setelah melalui pendekatan, akhirnya bisa dimengerti kenapa ada orang bisa jadi seperti ini. Karena faktor lingkungannya, ya. Mereka ada di dalam lingkungan yang keras, pernah mengalami pelecehan, pernah mengalami intimidasi, pernah mengalami bahaya dalam hidupnya, sehingga mereka harus berjuang untuk survive, ya, untuk tetap hidup dengan cara mereka sendiri. Kalau aku nggak keras, kalau aku nggak kasar, aku akan ditindas. Ya, sebenarnya itu bukan pilihan dia. Karena apa? Kondisinya. Sehingga membentuk mentalnya seperti itu. Nah, kita nggak bisa menyalahkan keadaan orang seperti itu hari ini. Nah, tapi sekarang kita harus datang dengan sebuah penerimaan lebih dahulu. Ya, penerimaan kepada orang itu. Kita rangkul orang itu, kita perhatikan orang itu. Artinya apa? Mereka yang krisis kasih itu perlu mendapatkan suplai kasih dari Anda. Datanglah kepada orang-orang yang model seperti itu dengan motivasi satu. Aku akan mengalirkan kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka itu. Supaya apa? Jiwanya terisi dengan kasih. Ya. Nah, terisi dengan kasih. Jadi bicara tentang mengasihi itu nggak harus kita berpikir atau melakukan aksi bahwa harus memberi ini, memberi itu dan sebagainya. Itu perlu juga karena mereka kadang-kadang juga membutuhkannya. Tapi sebenarnya yang lebih lagi adalah niat. Ketika hatimu datang kepada dia dengan hati yang mengasihi dia, memperhatikan dia, engkau sedang menciptakan atmosfer, menciptakan satu lingkungan yang sehingga mereka bisa melihat yang tak pernah mereka temukan, yang tak pernah mereka rasakan, yang tak pernah mereka dapatkan. Ya, nah saudara, kalau seseorang pernah tertanam kasih di dalam jiwanya, itu bukan hanya berlaku ketika orang itu masih hidup. Ketika orang itu sudah mati sekalipun, jiwa yang terisi dengan kasih itu tetap bisa memancarkan kasih, saudara. Nah, untuk pelajaran ini nanti ada sesi sendiri. Ya, kok bisa, Pak? Saudara, orang mati sama orang hidup itu bedanya apa? Orang mati dan orang hidup itu bedanya adalah orang hidup itu masih ada tubuh, jiwa, dan roh nyawanya, betul ya? Nah, orang mati itu kehilangan nyawa sama tubuhnya. Jiwanya sama rohnya masih ada. Nah, jiwa itu dibentuk ketika orang itu punya nyawa alias masih hidup. Ketika hidupnya ditanamkan kasih, punya lingkungan yang kasih, jiwanya penuh dengan kasih. Ketika sudah mati pun, ya, jiwa si mati pun itu nanti isinya adalah kasih juga. Amin. Ya. Nah, nanti untuk lebih lanjut kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di ruang diskusi atau menunggu sesi tentang tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Nah, next, saudara, kita lanjutkan ya. Nah, binatang pun
pun memiliki kasih sejenis yang tinggal di dalam jiwanya. Perhatikan bagaimana mereka mengasihi keluarganya sendiri dan melindungi keluarga itu dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Contoh ya, induk burung akan menyabung nyawanya demi anak-anak burung yang mereka arami. Kasih ada di dalam hati mereka sejak semula diciptakan. Kasih menjaga agar keturunan mereka tak punah. Kasih seperti itu juga ada di dalam manusia tentunya. Amin. Nah saudara, kenapa saudara burung cari makan, bikin sarang, ya, bikin sarang di tempat yang aman untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh induk burung itu menunjukkan adanya nilai atau unsur kasih di dalam binatang itu. Amin. Nah, saudara, tentunya di dalam diri manusia sama juga. Amin. Nah, namun saudara, karena dosa, manusia sudah berubah ya. Nah, muncullah orang-orang yang penuh dengan sakit hati. Orang-orang yang sangat sakit hati itu adalah korban pekerjaan si iblis. Dari kebencian yang dari si iblis mengatasi kasih yang di dalam mereka. Ya, sekali lagi, orang-orang yang sangat sakit hati adalah korban pekerjaan si iblis. Nah, kebencian yang dari si iblis akan mengatasi, melampaui kasih yang ada di dalam hati mereka. Nah, saudara, jadi ketika orang marah, tadi gambarnya sampai matanya menyala, melotot gitu. Itu marah besar katanya gitu. Kenapa? Kebencian, sakit hati, kekecewaan itu melampaui, melebihi kapasitas kasih yang ada di dalam dirinya. Sehingga nggak tahan. Bukan dia kehilangan kasih. Kasihnya semakin berkurang, kebenciannya semakin ditambah. Apalagi kalau dikomporin sama temennya, dikomporin sama keluarganya, ya pantas itu gini. Merasa dapat dukungan seperti itu, wah, semakin apa? Merasa dirinya benar ya. Aku harus marah, aku harus benci. Nah, harusnya saudara, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang sedang marah, orang-orang dengan benci, sakit hati, pahit hati seperti itu, jangan malah dikomporin ya. Siram air. Jangan malah dikomporin gitu ya. Siram minyak supaya semakin wah seperti gitu ya. Nah, Anda harus melerai, Anda harus meredam ya. Anda harus meredam, Anda bisa menjinakkan api itu harusnya. Bukan malah udah supaya dia apa? Semakin mantap marahnya. Nah, saudara, untuk mendukung ada beberapa ayat saudara yang harus kita baca malam hari ini. Ratapan 4 ayat 3 katakan begini. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri-putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Ya, nah saudara, Anda tahu serigala. Nah, kalau Anda bicara tentang binatang serigala itu melambangkan apa? Binatang yang egoisnya luar biasa. Betul? Kamu itu galak kok kayak serigala. Itu kayak serigala. Tapi Alkitab di sini sudah mengatakan serigala yang identik dengan galak yang itu ya, kejam, sadis dan sebagainya ini. Dia memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Ya. Perbandingannya, firman Tuhan katakan, tetapi putri-putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Suka nyepak orang, ya. Hati-hati kalau Anda ketemu burung unta ya. Nah, itu kakinya keras sekali sudah kalau tendang Anda.
Ya, saya pernah ya ada orang yang ternak burung unta. Ya, kebetulan saya kenal sama bosnya. Lalu saya datang ke perkebunannya itu. Terus dibilang, Pak Gideon, hati-hati, jangan dekat-dekat. You know? Awas kalau kena kakinya, bisa patah tulang. Ya, nah saudara, menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Nah, mengakibatkan apa? Perhatiannya nggak ada di situ. Nahum pasal 2 ayat 12 katakan begini. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkamannya. Ini dibiasakan oleh satu binatang yang namanya singa. Nah, di sini Anda jangan melihat kata menerkam, ya, atau mencekik mangsanya. Memang itu caranya, ya, untuk mendapatkan mangsa. Tapi kita perhatikan tujuannya. Itu untuk memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman itu. Nah, saudara, untuk apa? Untuk persediaan. Sehingga satu rumah daripada si singa itu tidak akan kelaparan. Nah, saudara, pelajarannya apa? Ini merupakan satu tugas yang harus dilakukan di tengah dunia yang sedang mengalami krisis kasih atau kehilangan kasih itu. Tugas dari hamba-hambaku, kata Bapak, adalah menolong orang menemukan kasih semula itu. Pemulihan kasih itu mengakibatkan mereka mengenal aku kembali dan mendorong mereka kembali kepadaku. Amin. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan itu bukan sekedar bicara atau khotbah, ya, berorasi di belakang mimbar. Nah, tapi sebenarnya tugas dari seorang hamba Tuhan itu adalah menolong orang-orang untuk menemukan kasih semula itu yang telah hilang dari dirinya. Nah, ketika kita melakukan tugas itu, Anda akan disebut oleh Bapak apa? Aku sebut semua pelayanku sebagai pelayan kasih yang menghancurkan dinding, yang mengurung pikiran mereka. Nah, jadi pelayanan itu sebenarnya unsur atau motivasinya dasarnya cuma satu, kasih. Bentuknya apa saja? Entah Anda sedang berkhotbah, entah Anda sedang melakukan pelayanan dengan aktivitas apapun juga. Coba tanya, ya, untuk apa Anda melayani? Untuk apa Anda melayani? Motivasinya, dasarnya pelayanan cuma satu, kasih. Betul? Pertama, karena Anda mengasihi Tuhan. Yang kedua, Anda mengasihi mereka yang Anda layani. Amin. Yang Anda layani, kasih mereka. Dasarnya itu. Makanya kita disebut sebagai pelayan kasih. Nah, ketika motivasi dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan ini, motivasinya kasih. Saudara, kasih itu dampaknya luar biasa. Ya, kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu menutup segala sesuatu. Amin. Kasih itu akan menyelesaikan banyak perkara. Kasih itu memiliki power. Kasih itu memiliki kuasa. Nah, kuasa kasih itu akan bertumbuh di dalam hamba-hambaku yang dengan patuh melayani aku dan menjadi utusan kasih. Semakin Anda melayani dengan motivasi kasih yang benar, kasih itu semakin bertumbuh dalam diri Anda. Dan dampaknya apa? Anda akan melihat keseriusan Anda, kemurnian Anda dalam Anda melayani itu. Nanti Anda rasakan sendiri. Di Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanding kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, Anda diurapi, disertai dengan roh Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk menolong, untuk menjangkau. Nah, ketika engkau mau membebaskan, menolong, menjangkau itu, motivasinya cuma satu, love, kasih itu. Nah, kalau Anda mulai hari ini mungkin nggak mengerti tentang nilai unsur kasih dalam diri Anda boleh belajar dari binatang. Itu sangat keterlaluan ya. Harusnya manusia yang mengajari binatang, jangan sampai Anda belajar sama binatang. Loh, ada orang yang kejam sampai mutilasi itu ya. Nah, membunuh suaminya, membunuh anak-anaknya, membunuh orang tuanya. Betul? Ini keadaan kejaman. Terjadi seperti itu. Ketika melihat peristiwa seperti itu, komentarnya apa? Orang kok gitu, binatang aja nggak kayak begitu. Betul nggak? Nah, orang-orang yang sudah dalam kondisi seperti itu harus belajar dari binatang yang masih memiliki norma kasih di dalam dirinya. Amin. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana binatang itu bisa mengekspresikan kasih itu? Siapa yang mengajari binatang atau bahkan manusia untuk mengasihi anak-anak mereka seperti itu? Tak seorang pun. Itu sudah kutanamkan di dalam hati mereka dari sejak semula. Jadi nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Itu sebenarnya sudah ditanamkan. Artinya apa? Kesadaran unsur kasih di dalam diri Anda itu yang harus dikembangkan. Betul? Yang harus didevelop dari diri Anda. Aku punya kasih, aku punya kasih, aku punya kasih, aku akan mengasihi. Nah, ini dijadikan motivasi, tuh ya. Nah, kalau kita melatih binatang itu, ya itu hanya latihan aja buat mereka, ya. Tapi sebenarnya mengajari, yang mendorong binatang itu pun sendiri, karena Allah telah menaruh kasih itu juga di dalam binatang itu. Nah, saudara, Bapak katakan begini, sekarang kalau aku menciptakan makhluk-makhluk dengan kasih seperti itu, apakah kau kira aku tak memiliki kasih seperti itu juga? Aku ini adalah Bapak yang memiliki kasih yang bahkan lebih kuat terhadap anak-anakku. Jenis kasih seperti inilah yang memelihara keturunan sejenisnya. Ya, nah saudara, tadi sudah dipaparkan, dijelaskan tentang adanya kasih di dalam binatang, adanya kasih di dalam manusia. Karena Tuhan juga sudah menaruh kasih itu di dalam mereka. Kembali kepada Dia, Allah sendiri. Ternyata, saudara, Allah memiliki kasih yang jauh lebih kuat daripada kasih yang ditaruh di dalam diri manusia itu. Kasihnya luar biasa. Kalau kita berkata God is love, Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, di dalam diri Allah itu memang sepenuhnya cuma satu, love, kasih. Amin. Kasih yang dilakukan oleh Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu, dasarnya cuma satu, kasih. Kenapa saudara semua terpelihara dengan sempurna? Karena kasih, betul? Kalau bukan kasih,
laut kan kering, burung di udara tak akan terbang. Karena kasih semuanya, saudara. Itu karena kasih, ya. Karena kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Allah. Termasuk kenapa Anda hari ini bisa mengikut Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus, mengenal jalan keselamatan, sampai akhirnya Anda hidup di dalam kebenaran seperti ini. Karena kasih Bapa. Ya, melihat Anda manusia yang sudah terjatuh ditipu setan itu, dia kejar manusia itu. Pengejarannya dimulai ketika masih Adam ada di Taman Eden. Adam, di manakah engkau? Bukan manusia yang cari Allah untuk minta ampun, tapi Allah yang Maha Kudus itu mencari manusia guna mau mengampuni manusia itu. Tapi yang mau diampuni kabur, melarikan diri, bersembunyi, menjauh dari Allah itu. Tapi Allah yang Maha Kasih terus mengejar manusia. Akhirnya dia beri way out-nya, diturunkan anaknya ke bumi ini untuk memberikan jaminan bagi manusia. Darahnya itu adalah garansi sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah bicara tentang darah Tuhan Yesus, kita bicara tentang nilai salib, kita bicara tentang pengorbanan Yesus, itu menunjukkan kasih Bapa. Memang dia mengasihi. Amin. Nah, kita mulai belajar di sini. Saudara, kenapa orang jadi jahat tadi? Bila mereka mulai saling membunuh, itu di luar perencanaanku yang semula. Tetapi dikerjakan oleh si iblis yang selalu memandang manusia sebagai mangsa mereka dan selalu senang melihat perburuan keji seorang terhadap lain sampai semua turunan manusia dihancurkannya. Ya, jadi kalau ada orang saling membunuh, saling membenci, saling menghina dan sebagainya, itu bukan programnya Allah. Allah nggak pernah merencanakan dari awal hal-hal seperti itu muncul dalam diri manusia. Itu merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh si iblis, ya, dengan memberikan satu pengaruh sehingga manusia itu melihat sesamanya sebagai mangsa yang perlu dikejar, diburu, dibinasakan, dan lain sebagainya. Nah, mereka puas kalau melihat orang lain itu cilaka. Ya, mereka puas kalau melihat orang lain itu apes. Nah, cara memandangnya sekarang mulai berbeda. Ya, tadi sebelum pemuridan ini, ada seorang datang ya ke rumah untuk konseling, untuk mau cerita berbagai hal. Nah, cerita tentang pekerjaannya, ini dan itu dan sebagainya. Lalu mulai cerita, ya namanya orang kerja ketemu dengan orang banyak, ya kadang-kadang ya nggak semua orang itu baik-baik semuanya, bukan? Nah, terjadilah gitu ya, salah pengertian ya dan sebagainya. Nah, ketika terjadi konflik seperti itu, biasanya kita jengkel ya dengan orang yang kita anggap dalam tanda kutip biang kerok atau sumber masalah ini. Kalau nggak ada orang itu, saya harusnya tenang. Kalau nggak ada orang itu, harusnya saya damai, gitu ya. Nah, lalu saya bilang, ya, coba cara pandangmu diubah, sehingga membuat kamu nggak akan kehilangan damai, walaupun ada orang itu. Jadi, memandang orang-orang yang jahat, yang berbuat kasar, yang berbuat tidak adil terhadap engkau, jangan pandang dia sebagai musuh. Ya,
Jangan pandang dia sebagai musuh. Lalu saya kasih tips ya. Itu sebenarnya adalah hukum konselor yang saya kasih ya. Pertama ya. Yang pertama ya, saya katakan ya, masalah adalah teman. Masalah adalah teman, bukan musuh. Betul? Kalau Anda memandang sebagai musuh, niatnya apa? Ganyang saja, habisin saja, babat habis, gitu ya. Sikat sampai bersih. Nah, hajar sampai dedel duel. Nah, hal yang buruk yang muncul. Pokoknya intinya, lu harus menderita. Kalau perlu gua lenyapkan. Karena Anda pandang masalah itu adalah musuh. Pandang masalah sebagai teman, sebagai sparring partner, betul? Memang kalau dia tonjok, kena juga, saudara. Namanya sparring partner, betul ya? Tapi itu sebenarnya bukan pertandingan sesungguhnya. Itu hanya dalam bentuk latihan Anda, betul? Nah, yang kedua, saudara, ubah masalah menjadi berkat. Amin. Untuk apa? Untuk meningkatkan, untuk membuktikan kemurnian kita, membuktikan kualitas kita. Kualitas akan terbukti kalau ada ujiannya, betul? Kalau nggak diuji seperti itu, ya Anda akan jadi orang biasa. Tapi kalau Anda bisa memenangkan saudara kondisi itu, Anda akan tampil sebagai emas yang murni. Kasih begitu juga, saudara. Di tengah-tengah masyarakat yang egois, penuh dengan kebencian ini dan itu, Anda harus tetap mempertahankan seperti itu. Jangan terkontaminasi dengan racun yang diberikan oleh si iblis itu. Anda harus tetap konsisten. Aku ini adalah makhluk yang penuh dengan kasih. Ya, ada kasih di dalam diri Anda itu. Nah, saudara, kalau kasih itu mulai Anda lupakan, tidak menjadi senjata dalam kehidupan Anda, Matius 10 ayat 21 katakan begini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi kondisi hari-hari ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Akan terjadi. Orang akan menyerahkan saudaranya. Bukan hanya masuk penjara. Tapi sampai dibunuh. Betul ya? Dan juga seorang ayah akan anak-anaknya dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini sudah kejadian, saudara. Padahal Tuhan sudah ngomong dari dulu. Kenapa bisa terjadi begitu? Kasih, ya, mereka lupakan. Kalau mereka bisa mengerti ada kasih yang besar di dalam dirinya, saya yakin ketika konflik terjadi, mereka bisa mengampuni, mereka bisa memaafkan, betul? Mereka bisa menerima. Kenapa? Kasih itu seperti lautan. Sampah seberapapun Anda lempar ke situ, ditelan aja sama dia, betul? Semakin luas kasihmu, semakin kau bisa menerima lebih banyak lagi orang-orang yang dalam tanda kutip sangat-sangat menjengkelkan dengan Anda. Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Ya. Jadi Yohanes 8:4 ya. Orang yang membunuh, orang yang iri, tidak hidup dalam kebenaran, siapa bapaknya? Si iblis. Ya. 1 Yohanes 3:15.
Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh ya yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kenapa saudara? Benci itu diidentik dengan pembunuh. Orang membunuh diawali dengan benci dulu. Ya, kecuali dia nggak sengaja. Tapi kebanyakan pasti benci yang dipupuk lama-lama akan meningkat menjadi keinginan untuk membunuh orang itu. Nah, Tuhan pernah berikan satu hukum ya, perbandingan antara hukum Taurat dan hukum anugerah. Hukum Taurat bilang jangan kamu membenci, jangan kamu marah membenci orang lain. Jangan kamu membunuh, itu hukum Tauratnya. Tapi hukum anugerah bilang, kalau kamu marah terhadap orang lain, kamu sudah membunuh orang itu. Jadi di dalam kebencian amarah seseorang itu sebenarnya sudah terkandung unsur roh pembunuhan. Walaupun fisiknya belum Anda bunuh, ya. Tapi Anda sudah berpikir, orang itu mending nggak ada, betul? Bahkan Anda menganggap orang itu nggak ada, karena Anda benci, gitu ya. Lalu Anda berpikir, dia nggak ada, anggap ada, padahal dia ada di depan Anda. Tapi Anda tidak anggap dia ada di depan Anda. Orangnya ada, tapi Anda berpikir, aku anggap dia nggak ada. Sebenarnya Anda menganggap dia nggak ada itu sama seperti Anda telah melenyapkan orang itu, tapi masih dalam pikiran Anda. Pikiran adalah roh. Amin. Jadi orang marah, benci, itu ada unsur pembunuhannya. Itu kalau dipupuk terus, sudah matang, dosa itu akan menghasilkan maut. Anda benar-benar akan melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut. Nah, saudara, orang yang mulai krisis kasih karena kebencian, amarah itu telah melampaui kasih yang ada di dalam diri Anda yang telah ditaruh oleh Allah. Tapi Tuhan yang menciptakan Anda, dia nggak pesimis. Ya, dia nggak pesimis. Dia terus berjuang. Untuk apa? Untuk menghidupkan, mengaktifasi, sehingga kasih itu semakin nampak dan semakin bertumbuh dalam hidup Anda. Ya, nah Anda ingat ya, ada satu istilah, sumbu yang pudar nyalanya. Saudara, kasih yang semula itu adalah sumbu yang masih berasap, yang aku katakan dalam kitab Yesaya dan Matius, bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah sisa-sisa hidup dari harapan di dalam diri seseorang. Bila itu masih ada di dalam diri seseorang, ia akan menemukan jalan keluar dan mengalami pemulihan. Namun mereka yang sampai pada keadaan pahit hati adalah kasus yang hopeless. Ya, nah, baca dulu ayatnya. Yesaya pasal 42 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, ini disalin juga, dikutip dalam kitab Matius. Gak usah kita baca ya, tapi ayatnya hampir sama. Intinya gini, bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan
dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum atau menegakkan hukum itu. Anda tahu buluh? Buluh itu bambu muda, ya. Nah, itu bambu muda itu kalau kena angin gitu ya. Nah, semakin kenceng anginnya, biasanya sudah mulai nunduk, gitu ya. Tadinya tegak gitu, lama-lama mulai ya apa namanya, mulai bengkok gitu ya. Hampir itu mungkin daunnya sudah nyentuh ke tanah seperti itu loh. Ya miring terus makin gitu. Kenapa? Hembusan angin, ya terpaan angin, mungkin kena hujan, kena badai dan sebagainya. Pengaruh daripada tanah ya yang mulai longsor dan sebagainya bisa ya membuat buluh itu semakin mungkin miring ya, mau roboh seperti itu. Patah terkulai, tidak akan diputuskannya, kata firman Tuhan. Artinya Tuhan akan topang dia untuk bisa berdiri kembali, betul? Siapa di sini yang pernah mengalami hidup rasanya sudah mau tumbang seperti itu? Nah, kasih Tuhan, saudara, itu seperti topang menopang Anda, betul? Orang benar itu jatuh tapi tak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan selalu menolong dia untuk tetap bangkit berdiri. Yang kedua, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Pudar nyalanya, ya, sumbu yang pudar nyalanya. Hari ini kita sudah jarang ya melihat sumbu yang menyala, itu sudah jarang. Karena apa? Sudah zaman modern, semuanya sudah pakai listrik, digital dan sebagainya, ya. Nah, sehingga kita sudah nggak melihat nih orang kalau jalan malam bawa obor gitu, ada nggak nih? Masih ada nggak nih? Di kampung siapa? Masih ada? Di kampung Bogor juga nggak ada, ya udah listrik semua ya. Di mana tuh nggak ada? Ya, semua udah jadi kota, ya no? Listrik udah merata, udah masuk desa dan sebagainya. Nah, saya ingat sudah waktu saya masih kecil, saya ngalamin saudara. Kenapa? Saya pernah hidup. Ya, waktu saya masih kecil, saya hidup di kampung, ya, di mana listrik belum masuk. Saya ngalamin, ya, betul, saya ngalamin loh. Waktu saya SD itu masih belum masuk, listrik belum masuk ke Kampak, itu belum. Ya. Nah, apa yang jadi loh? Kita pakai lampu Petromax, gitu ya, wah, ya. Nah, pakai lampu minyak itu, ya. Terus nanti kalau malam itu pakai lampu tempel itu, lampu teplok itu, ya loh. Nah, yang tiap pagi kita mesti bersihin corongnya gitu ya, karena ya terus pakai itu. Nah, kita beresin, betulin sumbu-sumbunya. Nah, sekarang semua pakai kompor, bukan kompor minyak ya. Sekarang sudah pakai kompor gas. Nah, ada yang kompor listrik ya dan sebagainya. Udah jarang. Minyak tanah aja sekarang udah nggak ada. Udah menjadi barang langka, betul ya. Kalau ada pun harganya jauh lebih mahal sudah daripada bensin. Nah, dulu itu kebutuhan pokoknya. Untuk masak dan sebagainya pakai kompor, betul ya. Dan saya kadang-kadang dapat tugas dari orang tua untuk bersihin kompor. Wow, bersih, angkat itu terus, lalu sampailah saudara, saya mesti tarik sumbu-sumbunya itu, ya. Nah, sumbu-sumbu yang sudah hitam gitu, potong pakai gunting, ya. Nah, baru nanti saudara, nyala apinya itu jadi lebih panas, lebih biru, ya. Kalau enggak, nanti apinya jadi merah, bikin pancinya gosong, hangus semuanya seperti itu. Nah, saudara, kalau nggak dibersihin, bagaimana terjadinya? Semakin Anda nggak bersihin, nyalanya semakin pudar. Walaupun sudah Anda angkat tinggi sekalipun, tapi yang muncul itu bukan sumbunya,
tapi itu sudah kotoran-kotoran di atasnya itu. Nah, jadi ini gambarannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau saya bisa membuat kompor yang akhirnya menyala, gitu, apinya menjadi besar, nah, Tuhan jauh lebih hebat, amin. Siapa di sini sudah mulai suam-suam antara mati dan hidup? Nah, mati nggak mau, hidup segan. Itu ya, itu orang-orang seperti itu ya. Nah, dan pokoknya hanya menjalani hidup aja. Sudah nggak ada gairah dalam hidup ini. Saya berapa kali menemukan orang-orang seperti itu, yang sudah kehilangan asa, kehilangan harapan dalam hidupnya. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang sudah hopeless, apalagi kalau mereka itu sudah masuk ke kamar, nggak mau ketemu orang, jarang nyalain lampu, jarang mandi pula. Saya pernah ketemu. Bukan gila loh, bukan gila ya. Bukan stres, bukan gila. Ada orang-orang yang sudah ngalami pressing sampai seperti itu. Karena kekecewaan. Mungkin juga karena marah. Sampai ngalami kondisi seperti itu. Gak mau ketemu orang. Ya, gak mau ketemu orang. Nah, ada. Saya pernah sudah. Ya, saya sebenarnya mau ngelayanin, diminta untuk pelayanan ke Kelapa Gading, melayani orang tuanya sebenarnya awalnya. Ya, orang tuanya ini ya sudah uzur ya, dan mereka tuh bilang ini mama sudah gak kuatnya tubuhnya kayaknya. Yuk undang Pak Gideon gitu. Anda ngerti maksudnya? Undang saya bukan untuk mengadakan mujizat itu ya, untuk menghantar kepada Bapak ditanya. Ya, nah, sesuai dengan orderan ya. Akhirnya kalau udah ngumpul yang dari Bandung datang, dari mana-mana datang segala macam, ya sudah. Akhirnya saya ya setujuin apa ya, yuk kita kalau memang niatnya itu kita bawa kepada Tuhan ya. Nah, memang nggak langsung hari itu ya. Tapi setelah saya amin, lalu diajak makan siang. Terus dia bilang gini, Pak, masih ada waktu nggak? Gitu. Saya sore baru mau pelayanan ke Pantai Indah Kapuk. Jadi saya bilang, oh masih lah. Karena saya naik motor, jadi saya pasti bisa jangkau. Kalau naik mobil pasti nggak bisa, karena macet ya. Nah akhirnya saya bilang, oke lah ya. Saya bisa, ya mungkin 1 jam lagi boleh. Gitu. Ada apa? Ini Pak, ya. Sebenarnya saya nggak enak. Ya, saya tuh punya saudara. Gak mau ketemu orang Pak. Ya dalam hati saya gak mau ketemu orang, kenapa tawarin ke orang? Ini kan lucu ya. Jadi sebenarnya Anda tahu ya. Jadi ada kasus nih, ada saudaranya yang gak mau ketemu orang. Saya kan orang, betul ya. Nah, kenapa ditawarkan kepada saya untuk ketemu dengan orang itu? Lalu saya melihat iman orang itu. Dia memandang saya bisa menyelesaikan kasusnya. Jadi kadang-kadang kita lihat, saya nggak usah kasih ceramah dulu kepada orang itu tentang Tuhan yang hebat ini dan sebagainya. Tapi orang itu sudah memiliki cara pandang bahwa ya, ada orang yang bisa memecahkan masalah ini. Nah, saya hormati, ya, saya hargai keputusannya itu. Oke, saya bilang gitu. Mana orangnya? Ya, tapi hati-hati Pak. Ya, gak ada sih barang-barang tajam, gak ada gini-gini, gak ada. Pokoknya ya udah aman, steril, segala macam. Ya paling reaksinya kalau ini mungkin di ngamuk, gampar, atau segala macam itu. Dan itu dia cerita begitu, ya. Ya, saya bilang ini. Oke, saya bilang itu. Mana? Ya, akhirnya saya dibawa sudah diam-diam pelan-pelan gitu ya sama keluarganya itu ya
Waktu mau dinyalain lampu, Pak jangan nyalain lampu dulu. Dia kalau kaget, kalau macam langsung teriak. Oke, buka aja kan ada cahaya dari luar. Kalau buka pintunya, ya, saya ingin menyapa dulu. Saya kasih tahu namanya. Saya panggil. Halo, Shalom. Saya sebut namanya itu. Dia kayak orang ketakutan. Saya semakin teriak lagi. Halo, Shalom. Ya, saya Gideon. Kenalkan ya. Semakin takut dia. Semakin saya deketin lagi. Halo, Shalom. Nah, akhirnya saya dekat sama tempat tidurnya, didampingi sama keluarganya, ada 3 orang. Ya. Nah, lalu keluarganya mulai tarik tangannya. Aneh bin aja, biasanya berontak. Hari itu langsung duduk, langsung memandang saya. Memang ada sedikit ketakutan. Lalu saya duduk di sampingnya. Lalu saya bicara, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Masih kosong pandangannya. Boleh nggak aku berdoa untuk kamu? Nah, akhirnya saya tumpang tangan, salurkan kasih Tuhan atas dirinya. Kasih Tuhan mengalir, terus memenuhi, sampai melampaui semua kekecewaan, kebencian, amarah. Ya. Saya sedang aktivasi apa yang ada di dalam diri orang itu. Saya tumbuhkan imannya. Saya berpijak dari ayat ini. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya itu benar. Keluarganya sampai kaget. Pak, aneh ya. Biasanya dia nggak suka ketemu orang. Hari ini kok bisa ngobrol. Ini dan itu dan sebagainya. Secara dasar cuma satu. Ketika saya datang, saya hanya datang dengan satu motivasi. Saya sangat mengasihi mereka. Dasarnya itu. Ketika pelayananmu, engkau dasari dengan kasih. Kasih itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Membawa dampak yang luar biasa seperti itu. Sehingga sumbu yang udah nyalanya pun bisa Anda nyalakan, kobarkan kembali seperti itu. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara mulai nangkep. Banyak orang kadang-kadang tanpa disadari dengan khotbah seperti ini, Anda mulai, kok ada satu yang menyala ya Pak? Kok ada sesuatu yang mendidih ya Pak? Kok ada sesuatu yang berkobar-kobar ya Pak? Nah, kenapa? Karena saya berkhotbah, saya mengajar dasarnya Pak, cuma satu. Bukan untuk popularitas, tapi untuk supaya Anda mengenal kebenaran. Saya korbankan waktu saya untuk mengajar seperti ini. Karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam pengajaran seperti ini pun, kalau orang tanya, Pak Gideon kenapa bikin kelas pemuritan? Saya mengasihi banyak orang yang belum mengerti kebenaran. Saya harus memberitakan kebenaran ini. Supaya mereka tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Amin. Nah, itu motivasinya. Ya, ini penting saudara. Harus bisa mengubah keadaannya seperti itu. Ya. Nah, saudara, kasih itu sumbernya cuma satu. Sumbernya dari Bapa. Amin. Nah, yang diberi oleh Bapa. Kasih yang semula adalah kasih yang dasar. Kasih yang aku sendiri beri dan tanamkan di hati seseorang. Kasih yang semula ini tidak pernah hilang. Hanya seringkali tertutup oleh berbagai kepentingan pribadi setelah seseorang hidup di dalam daging. Pastikan sudah. Sebenarnya nggak pernah hilang.
Anda bisa menemukan, Anda ngerti ada kasih di dalam diri orang itu. Anda tinggal sulut kembali, tambah minyaknya supaya berkobar. Paling tidak Anda juga tahu penyebab sumbatnya apa, kenapa padam. Yang paling banyak adalah karena mereka mulai kedagingan. Nah, saudara, ketika manusia hidup dalam daging mereka membentuk macam-macam motivasi, sehingga kasih yang semula akan tertutup sama sekali. Amin. Nah, sehingga kasihnya penuh dengan motivasi, nggak murni lagi, sehingga muncul istilah ada kasih yang bersyarat, ya. Aku mengasihi kalau kamu, aku mengasihi karena ada syaratnya. Ada juga bentuk kasih yang lain. Ada kasih yang komersial, ya. Kasih yang komersial dinilai dengan materi. Ada juga kasih yang mencari untung. Ada kasih yang mencari perhatian dan pengakuan orang lain. Ada yang hanya mengasihi bila ia dikasihi terlebih dahulu. Nah, itu perubahan motivasi kasih daripada kasih sebenarnya yang pernah ditanam oleh Bapak di dalam diri setiap makhluk atau manusia. Nah, sudah ada contoh kasih yang masih bisa kita jadikan sebagai pola atau standar, saudara. Ya, Anda ingat satu lagu ya yang diajarkan ketika Anda dulu TK, itu ya. Siapa yang pernah TK itu ya? Ya pernah ya. Dulu lagunya kalau enggak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Itu lagu-lagu TK itu ya. Saya ingat ya. Salah satunya lagi adalah ya, kasih ibu itu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali ya. Terus kemana lagunya? Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, ya, sampai ada perdebatan. Kasih bapak sama kasih ibu itu panjang mana? Ya, panjang mana katanya, ya toh? Itu dua-duanya kan orang tua bagi si anak itu. Ya, tapi saudara, kasih ibu ya terhadap anaknya itu tak punya alasan lain, saudara. Motivasinya cuma satu, ya. Kasih seorang ibu terhadap anaknya tak punya alasan lain kecuali karena anak itu adalah bagian ibunya. Nah, kasih seorang ibu terhadap anaknya tak punya alasan lain kecuali karena satu, bahwa si anak itu adalah bagian darinya. Ini darah dagingku, aku mengasihi karena dia bagian dari diriku. Nah, begitu juga dengan Allah, saudara. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Allah bilang begini, kasihku kepadamu dan umat manusia yang lain adalah kasih yang seperti itu juga. Artinya, kita ini juga bagian dari Allah, amin. Manusia dari mana? Dari Allah. Keluar dari Allah. Bahkan Alkitab mencatat Adam itu anaknya Allah, tuh. Dan kita keturunan Adam. Mungkin cucu cicitnya Allah ya. Anda disebut bagian dari Allah juga. Kalau Allah mengasihi Anda, Allah menganggap Anda adalah bagian dari Allah itu sendiri. Nah, kasih seperti apa yang akan dialirkan, disalurkan oleh Allah? Bapak katakan, kasihku tidak menuntut, tetapi menunggu sampai kesadaran bahwa engkau memang berasal daripadaku dan mengasihi aku karena memang aku adalah Bapakmu.
bukan karena berkat dan pemberianku. Itulah kasih yang semula. Kasih itu nggak menuntut. Kasih itu menunggu. Nah, Anda tahu hati Bapak itu seperti apa terhadap anaknya? Dalam kisah anak terhilang, ya, Bapak ini sudah nasihati si anak, jangan pergi, jangan keluar dari rumah ini, ada bahayanya dan sebagainya. Tapi si anak ngeyel, nggak nurutin nasihat bapaknya, akhirnya jauh pergi, habis-habisan, hancur di sana. Nah, ketika sudah mengalami kehancuran seperti itu, ya, si anak itu ingat bapaknya, mau pulang ke rumah bapaknya. Di rumah bapakku lebih makmur nih. Akhirnya dia pulang. Apa terjadi, saudara? Si bapak itu sebenarnya ketika anaknya keluar dari rumah, tiap hari dia nunggu dengan harapan, kapan anakku balik, kapan anakku pulang. Betul, dia lihat anaknya. Si bapak itu ketika melihat anak itu, dia langsung samperin anak itu, dipeluk anak itu, walaupun anak itu sedang kondisinya bau babi, ya, mandiin, kasih cincin, dikasih kasut, kasih jubah baru lagi, dipestain pula. Itu hati bapaknya. Ingin Anda pulih kembali. Ingin Anda kembali menempati posisi Anda sebagai anak. Amin. Karena di hadapan Bapak, cara berpikir Bapak, sekali anak tetap anak. Nggak ada bekas anak, betul? Bekas tetangga banyak. Bekas anak nggak ada. Kamu anakku yang sudah terhilang sekarang kembali lagi. Kamu punya hak yang sama untuk menikmati apa yang ada di dalam Bapak itu, ya. Nah, Wahyu pasal 2 ayat 4. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara, apa itu kasih semula? Kasih yang semula, yang mula-mula aku tanamkan di dalam setiap orang adalah kasih yang menghubungkan aku dengan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya itu yang ku hargai. Ya, nah, kasih yang berkembang di dalam manusia kedagingan telah berubah menjadi kasih yang bermotivasi dan tidak tulus. Kasih yang mula-mula itulah yang akan terus bertumbuh di dalam kasihku. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan karena bebas dari tuduhan duniawi. Nah, yang bercampur dengan berbagai motivasi akan runtuh karena berbagai tuduhan dari dunia. Hati nurani manusia juga akan menuduh ketidaktulusan hati seseorang. Mempertahankan kasih yang terpolusi itu mengakibatkan stres karena hati nurani menolak, tetapi keinginan daging berusaha untuk mempertahankannya. Baca satu ayat, saudara. 1 Yohanes 3, 21-22. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Di dalam kasih nggak ada tuduhan, di dalam kasih ada keberanian, betul? Nah, ketika hatimu penuh dengan kasih, engkau datang kepada Tuhan, gak ada yang menuduh Anda. Tapi ada keberanian, ada keyakinan bahwa Tuhan mengampuni Anda, Tuhan menyembuhkan Anda, Tuhan menerima Anda dengan iman. Nah, saudara, perhatikan bahwa stres terjadi di dalam jiwa seseorang yang mengalami peperangan batin terus-menerus. Tetapi ketulusan hati membuat seseorang merdeka dan tak akan takut apapun. Jadi orang yang mengalami peperangan batin, ujung-ujungnya apa? Stres nantinya. Ya, kabar baiknya, Bapak katakan, aku mengasihi dan membela orang-orang yang tulus hatinya. Orang yang selalu bergumul adalah orang yang mempunyai berbagai motivasi di dalam dirinya. Ya.
Nah, way out-nya bagaimana? Nah, untuk menutup ya, buanglah macam-macam motivasi itu, maka hati itu akan menjadi tulus dan mudah menurut kepadaku. Aku akan membimbingnya keluar dari setiap masalah dengan kemenangan. Buang motivasi itu, maka hati itu akan menjadi tulus. Amin. Tapi masalahnya kan banyak orang sulit untuk membuang karena merasa motivasinya itu hal yang sangat berharga, betul? Menjadi sebuah keinginan, menjadi sebuah cita-cita, masa dibuang, Pak? Tapi kalau Anda mau murni di hadapan Tuhan, buang adopsi keinginan Allah di dalam diri Anda, nanti kasihmu akan murni, kasihmu akan tulus. Amin. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan masuk kembali ya, belajar lagi tentang kasih ini. Nah, nanti kita akan masuk kasih itu sebenarnya tulus ya, tanpa motivasi yang lainnya, karena sumbernya dari Allah ya. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar sama-sama. Oke, jangan lupa besok kita ada doa fajar, kita akan sama-sama kembali untuk bertemu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.